Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok akan mempraktekkan sistem pencernaan pada manusia. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari saya. Yang pertama ada saya sendiri, Yuli Anggraini. Yang kedua ada Ria Kayusiana. Yang ketiga Riki Fadianto. Dan yang terakhir Sulistiawati. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengurutkan bagian apa saja dalam sistem pencernaan. Alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama itu ada torso, yang kedua ada alat tulis. Sistem pencernaan adalah kelompok organ yang memecah makanan untuk menyerap nutrisi. Pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanis dan maupun secara kimiawi. Proses pencernaan makanan terdiri dari dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan proses pencernaan kimiawi. Pada proses pencernaan mekanik, proses pencernaan dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Sedangkan pada proses pencernaan kimiawi, melibatkan enzim-enzim yang ada di dalam tubuh. Pencernaan mekanik terjadi di dalam mulut dan kerongkongan. Sedangkan proses pencernaan kimiawi terjadi di dalam mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, empedu, dan yang terakhir pada usus. Urutan dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Di dalam mulut inilah bisa terjadi pencernaan secara mekanik maupun secara kimiawi. Setelah itu, yang kedua adalah tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan. Kemudian yang selanjutnya adalah lambung. Pada lambung, makanan akan mengalami pencernaan kimiawi karena dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Selanjutnya adalah organ hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Sedangkan cairan empedu ini berwarna kuning kehijauan yang mengandung garam, kolesterol, dan lecitin. Digunakan di dalam usus halus. Kantong empedu berfungsi menyalurkan empedu ke usus halus. Nah, kalau pankreas ini berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Dan selanjutnya adalah usus halus. Usus halus adalah organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus bisa dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke dalam duodenum dan akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu dilanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Adalah usus besar. Pada usus besar, sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh akan diteruskan ke usus besar ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan dan mengubahnya menjadi feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Setelah sisa makanan dibusukkan oleh usus besar akan berlanjut pada sistem pencernaan yang terakhir, yaitu dikeluarkan pada anus. Tetapi sebelum masuk ke anus, sisa makanan disimpan terlebih dahulu di rektum. Di rektum ini, sensor akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan ataupun tidak. Jika perlu dikeluarkan, anus akan berfungsi sebagai tempat untuk membuang feses atau zat sisa makanan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.